Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, para tulab semoga senantiasa diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk istiqamah di dalam belajar ilmu agama. Pagi ini insyaallah ta'ala kita akan membahas sesuatu yang penting untuk kita ketahui, yaitu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang da'i yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan wasiat Nabi kita yang mulia SAW yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, "La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar." Sungguh kalian benar-benar menyeru kepada yang ma'ruf dan kalian benar-benar mencegah dari yang mungkar. Aw la yushikannallahu an yab'atsa 'alaikum 'iqaban min, atau nyaris Allah benar-benar akan mengirimkan hukumannya kepada kalian karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Thumma tad'uunahu fala yustajabu lakum, lalu kalian berdoa kepadanya namun doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan kenapa kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan apa dampaknya kalau seandainya kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar atau orang yang berdakwah ke tengah-tengah manusia, mengajak mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang munkar. Dan hendaklah ini menjadi perhiasan setiap dai atau setiap orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, Syekh mengatakan an yad'uwan nasa ala ilmin wa basiratin. Hendaklah dia menyeru manusia atau mendakwahi manusia di atas ilmu, ya, di atas ilmu pengetahuan. Ini sifat yang pertama, yaitu seorang dai yang menyeru manusia ke jalan Allah, dia mesti berilmu, memiliki ilmu terlebih dahulu. Karena kalau dia tidak memiliki ilmu, maka kemana dia akan mengajak dan menyeru manusia? Dan ilmu seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berbicara dan beramal. Maka sebelum seorang da'i berbicara di hadapan manusia, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia berilmu terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, bercerita tentang Nabi Syuaib alaihi salam, di mana Syuaib berkata kepada kaumnya, "Ara'aitum
in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Ya, kata Syuaib, bagaimana menurut kalian seandainya aku berada di atas keterangan yang aku terima dari Rabbku? Alhamdulillah. Bagaimana menurut kalian seandainya aku berada di atas keterangan ilmu yang aku terima dari Rabbku? Ya, ketika kaumnya durhaka kepadanya, mengingkarinya, ya, dan mengatakan bahwasanya ia berada di dalam kesesatan, maka Syuaib membantah itu dengan mengatakan bahwasanya dia berada di atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Makanya oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengatakan kepada kaumnya sebagaimana Allah katakan dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku yang aku menyeru kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, ala basirah, di atas ilmu, di atas penjelasan, ya, yang aku berada di atasnya dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi Nabi SAW menegaskan kepada kaumnya, kepada umatnya bahwa dia menyeru mereka semua di atas ilmu, bukan di atas kebodohan, dan ilmunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, apabila kita seorang dai atau menjadi seorang dai, maka hendaklah kita belajar ilmu agama terlebih dahulu. Ya, hendaklah kita belajar ilmu agama terlebih dahulu. Karena kalau seandainya kita berdakwah tanpa ilmu, maka kerusakannya lebih banyak dan lebih besar daripada apa? Daripada kebaikannya. Ya. Bahkan boleh jadi, ya, seseorang menyeru manusia kepada syirik, menyeru manusia kepada apa? Kesyirikan. Namun dia mengira bahwasanya dia menyeru manusia kepada apa? Tauhid. Karena kebodohan, karena ketidak berilmuan dirinya. Boleh jadi dia menyeru manusia kepada perbuatan bid'ah, namun dia mengira bahwasanya dia telah menyeru manusia kepada perbuatan apa? Sunnah. Dan begitu seterusnya. Nah, ini sifat yang pertama, ilmu. Kemudian sifat yang kedua kata Syekh, yajibu 'ala ad-da'iyah ay yakuna 'abdan lillahi wahdah fi da'watihi wa fi talabihi lirizq wa fi salatihi wa fi zakatihi wa fi amrihi bil ma'ruf wa fi nahyihi 'anil munkar. Kata Syekh, hendaklah setiap dai menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala semata. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala semata di dalam dakwahnya, di dalam mencari rizki, di dalam salatnya, di dalam zakatnya, di dalam dakwahnya, di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Hendaklah dia menjadi apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu 'abdan lid-dirham wad-dinar wala lil-mansabi wala lil-wazifah. Dan janganlah ia sesekali menjadi hamba bagi dirham dan dinar, hamba bagi jabatan, hamba bagi pekerjaan. Ya. Akan tetapi hendaklah dia menjadi hamba Allah. Atau kesimpulan dari sifat yang kedua ini, hendaklah setiap dai yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala ikhlas di dalam dakwahnya. Ikhlas di dalam apa? Dakwahnya. Bahwa tidak ada yang dia harapkan dari dakwahnya kecuali apa? Kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan dinar, tidak mengharapkan jabatan, tidak mengharapkan kedudukan, pekerjaan. Ya. Yang dia harapkan semuanya hanyalah apa?
hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya seorang dai tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh kegagalan di dalam dakwahnya. Dan dakwahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terancam apa? Terancam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila seorang dai telah ikhlas di dalam dakwah, maka tidak ada yang diharapkan. Dia tidak mengharapkan uang, dia tidak mengharapkan jabatan, pujian dan lain sebagainya. Ya, dan dia tidak memperdulikan itu semua. Yang dia pedulikan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala meridainya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para nabi dan rasul yang berdakwah di tengah-tengah kaumnya menegaskan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka tidak mengharapkan apapun dari dakwah yang mereka sampaikan kepada masing-masing di antara kaumnya. Ya. Sehingga Allah Azza wa Jalla perintahkan para nabi dan rasul untuk mengatakan kepada kaumnya, "Qul la as'alukum alaihi min ajr." Aku tidak meminta apapun dari kalian, dari apa yang aku sampaikan, dari apa yang aku serukan kepada kalian. Maka kalian jangan merasa terbebani ketika kalian mendengarkan dakwaku, mengikuti dakwaku. Kalian harus apa? Membayarku. Kalian berhutang kepadaku, tidak. In ajriya illa 'ala Allah. Upahku aku harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari kalian. Ya, tidak dari kalian. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat, para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah SAW di dalam surat Taha ayat 132. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Wahai Muhammad, perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas salat dan di dalam menyuruh keluargamu untuk apa? Mengerjakan salat. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rizki. Ya, kami tidak meminta bayaran upah darimu. Nahnu narzuku. Bahkan kami yang memberikan rizki kepada kalian. Maka para dai yang berdakwah ke tengah-tengah manusia, ya, hendaknya dia menjadi hamba Allah Azza wa Jalla dalam semua perkara, termasuk dalam perkara rizki, bahwa rizkinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membukakan berbagai macam jalan untuk mencari rizki. Tidak di jalan apa? Di jalan dakwah. Tidak di jalan dakwah. Ya. Maka oleh karena itu Allah menegaskan, kami yang memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu, sekali lagi para dai yang menyeru manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla, hendaknya dia mengikhlaskan niatnya di dalam berdakwah. Tidak mengharapkan apapun dari dakwahnya selain daripada apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencari kekayaan di dalam dakwah, dan tidak mencari jabatan, tidak mencari kedudukan, pujian dan lain sebagainya. Yang dia cari hanyalah apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat yang ketiga, Syekh mengatakan rahimahullahu taala, yajibu 'ala ad-da'iyah an ya'mala bima yaqul. Sifat yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah dia wajib melakukan apa yang dia katakan. Melakukan apa yang dia katakan. Ya, apa yang dia sampaikan, apa yang diserukan kepada manusia, hendaklah dia pertama kali yang melakukan perbuatan itu. Kalau seandainya itu adalah amalan yang harus dikerjakan, dia yang pertama kali apa? Melakukannya. Namun kalau seandainya itu adalah apa? Larangan, maka dia yang pertama kali menjauhi larangan tersebut. Ya, setiap dai wajib melakukan apa yang dia katakan. Ya. Karena
kalau seandainya perbuatannya menyelisihi apa yang dia katakan, ya, tidak sesuai dengan apa yang dia serukan. Dia menyuruh orang tapi dia meninggalkan. Dia melarang orang tapi dia melakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Ya. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya sangatlah apa? Sangatlah besar. Maka dakwah, perhatikan Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, yang disampaikan oleh seorang dai kepada manusia itu merupakan perkara yang pertama kali yang harus dia lakukan, yang harus dia terapkan, ya, kepada dirinya. Bukan dia wajibkan kepada manusia tapi atas dirinya tidak dia wajibkan. Ini salah dan keliru. Dakwah itu pertama kali untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Setelah dirinya melakukan apa yang dia dakwahkan, ya, apa yang dia serukan, maka baru setelah itu dia sampaikan dan dia seru manusia kepadanya. Kalau seandainya tidak, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, marah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat As-Saff. Ya, di awal-awal surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3, kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Kenapa kalian menyeru manusia kepada sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kalian sendiri tidak mengerjakannya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka kemarahan Allah kepada kalian, ya, di saat kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Makanya para dai harus melakukan apa yang dia kerjakan terlebih, apa yang dia dakwahkan terlebih dahulu sebelum dia sampaikan dan dia serukan kepada manusia. Ya. Ketika seorang dai mengatakan kepada manusia riba haram, maka orang yang pertama kali meninggalkan riba adalah dia, keluarganya, ya, kemudian orang-orang yang terdekat dengannya. Ketika seorang dai mengatakan ke tengah-tengah manusia tabarruj haram, mengumbar aurat haram, maka yang pertama kali, ya, menutup aurat adalah istrinya, anak gadisnya, keluarganya. Dia dakwah sana sini mengatakan ini haram, tapi orang-orang tidak melihat dia meninggalkan perbuatan haram. Begitu juga dengan siapa? Keluarganya. Maka bagaimana orang akan menerima apa? Menerima dakwahnya. Ya, bagaimana orang-orang akan apa? Menerima dakwahnya. Ketika dia menyuruh manusia untuk apa? Untuk mengerjakan salat berjamaah, sementara orang-orang tidak mendapati dia salat berjamaah di masjid, dia salat di rumahnya. Bagaimana orang-orang akan apa? Akan memenuhi dakwahnya. Ketika dia mengajak orang untuk belajar ilmu agama, sementara dia sendiri tidak belajar, ya. Maka oleh karena itu setiap dai wajib melakukan apa yang dia dakwahkan, ya. Karena kalau seandainya tidak, maka ini adalah aib atas dirinya. Dan dia hanya akan menjadi apa? Bahan cemoohan bagi orang-orang. Allah, dia cuman bisa berdakwah, akan tapi apa yang dia sampaikan tidak dia terapkan pada dirinya, tidak dia terapkan pada apa? Pada keluarganya. Ya. Dia melarang orang dari berbuat dosa, sementara dia sendiri melakukan dosa. Dia menyuruh orang kepada yang ma'ruf, sementara yang ma'ruf dia tinggalkan. Nah, ini juga berlaku bagi kita para orang tua yang menyuruh anak kita untuk sholat, menyuruh anak kita baca Al-Quran, sementara anak kita tidak pernah melihat kita membaca Al-Quran. Kita sibuk dengan apa? Handphone kita. Kita sibuk nonton TV. Kita melarang anak kita merokok, sementara kita ngerokok. Makanya dakwah kita tidak akan didengarkan oleh anak-anak kita. Maka amalkan, terapkan. Lihat Nabi kita yang mulia SAW. Ketika beliau menyuruh bersedekah,
beliau adalah orang yang paling banyak sedekahnya. Yang paling luar biasa sedekahnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa dia tidak akan pernah tenang kalau seandainya ada harta di rumahnya berlalu 3 malam sementara belum dia bagikan kepada apa? Fakir miskin. Ini Nabi kita yang mulia SAW. Ya, lihat Nabi kita yang mulia SAW ketika menyuruh orang-orang untuk beristighfar kepada Allah, dia mengatakan apa? Ya ayyuhan nas, ya, tubu ilallahi wastaghfiru. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Fa inni, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nabi tegaskan, kalian bertobat dan beristighfar. Aku saja, kata Nabi, bertobat dan beristighfar dalam sehari 100 kali. Ya. Jadi amalkan apa yang kita sampaikan. Ya, amalkan apa yang kita sampaikan. Taib, sifat yang keberapa lagi? Yang keempat. Sifat yang keempat kata Syekh rahimahullahu taala, yajibu 'ala ad-da'iyah ay yabtaghiya bi da'watihi wajh Allah azza wa jalla. Hendaknya para dai mengetahui bahwa dakwah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah amalan yang sangat apa? Besar. Amalan yang sangat besar. Maka tidak boleh dia mencari apapun kecuali keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan yang keluar dari lisannya ketika mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sebaik-baik ucapan. Sebaik-baik ucapan. Yang mengatakan itu bukan saya, yang mengatakan itu adalah Allah azza wa jalla. Kata Allah azza wa jalla dalam surat Fussilat ayat 32, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah orang yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru manusia ke jalan Allah azza wa jalla? Adakah orang yang paling baik ucapannya, yang paling mulia ucapannya selain daripada orang yang menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Ada. Itu ucapan yang paling baik, yang paling mulia, yaitu mengajak manusia ke jalan siapa? Jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan inilah ucapan para nabi dan rasul, manusia terbaik, manusia yang paling mulia di permukaan bumi, yang dikirim oleh Allah azza wa jalla ke tengah-tengah manusia. Mereka berdakwah, menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka hadirkan itu di dalam diri kita, bahwa dakwah ini adalah amalan yang sangat besar. Perkataan yang kita ucapkan di dalam dakwah ini adalah sebaik-baik apa? Perkataan. Ketika kita menyerukan manusia, menyeru kepada manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Ketika kita menyerukan manusia untuk mentaati Allah dan Rasul, ketika kita menyeru manusia untuk mengikuti sunnah, menjauhi perbuatan bid'ah, ini adalah sebaik-baik ucapan, sebaik-baik apa? Perkataan. Maka oleh karena itu, seorang dai ketika dia berdakwah, dia tidak mengajak manusia kepada dirinya, tidak mengajak manusia kepada golongannya, kepada partainya, kepada kelompoknya. Tidak, tapi dia menyeru manusia ke jalan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya setiap dai menghadirkan ini dalam dirinya, bahwasanya amalan yang dia lakukan adalah amalan yang besar, dia mengajak manusia kepada pencipta, dan ucapan yang dia ucapkan, perkataan yang dia ucapkan, ya, itu adalah sebaik-baik perkataan, maka dia akan bersemangat, ya, untuk berdakwah ke tengah-tengah manusia. Dan tentunya karena dia menyeru manusia ke jalan Allah azza wa jalla, maka hendaklah yang dia cari adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mencari rizki di sana, tidak mencari kedudukan, tidak mencari jabatan di dalam dakwah yang dia sampaikan atau dia serukan kepada manusia. Tapi sifat yang kelima, Syekh mengatakan, ala da'iyah an ya'lam annahu idza wuffiq fi da'watihi fattawfiq min Allah wahdah. Ya. Setiap dai harus mengetahui, kata Syekh, bahwa
taufik, hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Taufik, hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdakwah, ya, ketika dia berdakwah, dia berdakwah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia cerdas, bukan karena dia kaya, kemudian dia berdakwah, tidak. Tapi yang menggerakkan hatinya untuk berdakwah adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan dia petunjuk untuk berdakwah adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya dia apa? Memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla, hidayah, pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, agar dia istiqamah di dalam berdakwah, agar Allah menjaga niatnya, ya, agar dia tidak mengharapkan apapun dari dakwah yang dia sampaikan. Karena kalau seandainya seorang dai tidak menyadari bahwasannya dia berdakwah karena taufik dari Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan bertahan lama di dalam apa? Di dalam dakwah. Dia tidak akan bertahan lama di dalam dakwah. Dan niatnya juga tidak akan apa? Benar di dalam dakwah. Makanya oleh karena itu para nabi dan rasul mengatakan ketika mereka berdakwah menyeru manusia kepada petunjuk ke jalan Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan apa? Wa ma taufiqi illa billah. Ya. Allah yang telah memberikan taufik kepadaku untuk apa? Untuk berdakwah. Allah yang telah menolongku, memberikan hidayah kepadaku. Maka oleh karena itu, apabila ada seorang dai yang sungguh-sungguh di dalam berdakwah, ya, sungguh-sungguh di dalam berdakwah, sehingga banyak orang-orang yang mengikuti dakwahnya, maka dia jangan sampai tertipu. Yang membuat dia bisa sungguh-sungguh berdakwah kemudian dakwahnya diterima oleh manusia adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia apa? Hebat. Tidak, tapi karena apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk apa? Untuk berdakwah. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang kita dakwahi menerima dakwah kita. Ya, menerima apa? Dakwah kita. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para dai harus senantiasa bersandar kepada Allah, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan istiqamah dan dia tidak akan teguh di atas jalan dakwah ini kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dia menyadari bahwa taufik datang dari Allah, maka dia pun juga harus mengetahui bahwasanya manusia menerima dakwahnya juga karena apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan, sekali lagi, bukan karena apa? Bukan karena kepintarannya. Ya. Tidak ada orang yang lebih pintar di dalam berdakwah selain daripada Nabi SAW. Pertanyaan saya, apakah semua orang-orang kafir Quraisy mengikuti dakwah Nabi SAW? Tidak, bahkan pamannya sendiri, Abu Lahab. Ya, Abu Lahab membenci bahkan memerangi Nabi SAW. Maka sekali lagi, taufik ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Tugas kita hanyalah apa? Menyampaikan, mendakwahkan. Adapun hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang dai menyadari ini, dia tidak akan pernah putus asa. Meskipun orang-orang menolak dakwahnya, dia tidak akan pernah putus asa, dia akan terus apa? Berdakwah. Dia akan terus berdakwah sampai akhir hayatnya. Dia tidak peduli, ya, orang-orang mengikutinya atau tidak mengikutinya. Yang jelas dia berdakwah. Adapun taufik dia serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ke-6, Syekh mengatakan rahimahullahu taala, ala da'iyah ay yatawakkal fi da'watihi 'ala Allah. Setiap dai
wajib bertawakal di dalam dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Ya. Setelah kita membulatkan tekad kita untuk berdakwah, maka serahkan semuanya urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah nanti kita di dalam dakwah akan ditolak, kita akan disakiti, kita akan dicaci, ya? Ini semua sangat mungkin menimpa kita ketika kita berdakwah. Manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdakwah, dia dituduh dengan tuduhan macam-macam. Ya, difitnah, disakiti, diusir dari kampung halamannya, sahabatnya dibunuh, disiksa. Maka tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran 160, "In yansurkumullahu fala ghaliba lakum." Jika seandainya Allah menolong kalian, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Kita tawakal kepada Allah, maka maknanya Allah akan menjadi apa? Penolong kita. Dan kalau Allah menolong kita, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Namun jika seandainya Allah menghinakan kita, maka siapa yang dapat menolong kita setelah Allah hinakan kita? Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi dan rasul mereka tegaskan ketika mereka berdakwah, mereka tawakal, serahkan semua urusan mereka kepada siapa? Allah. Seperti ucapan Syuaib, "Wa ma taufiqi illa billah." Taufikku datang dari Allah Subhanahu wa taala. "Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Kepada Allah saja aku bertawakal dan kepada Allah saja aku bersandar. Kemudian sifat yang ketujuh, Syekh mengatakan, "Ala da'iya yatahalla bi silahi sabr wa la yata'ajjal." Setiap dai harus bersabar di dalam dakwah dan tidak terburu-buru. Terburu-buru orang menerima dakwahnya, mengikuti dakwahnya, tidak. Mesti sabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi SAW, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum." Dalam surah Al-Ahqaf ayat 35. Bersabarlah engkau wahai Muhammad. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya para nabi ulul azmi, para rasul ulul azmi, dan janganlah engkau terburu-buru. Ya, dakwah ini jalan yang panjang, proses yang panjang. Maka butuh apa? Butuh kesabaran. Jangan karena kita terburu-buru ingin mendapatkan hasil, istri kita menerima dakwah kita, anak kita menerima dakwah kita, orang-orang yang ada di sekitar kita menerima dakwah kita. Karena kita terburu-buru, ya, kita pun malas berdakwah. Kenapa? Karena orang butuh proses, butuh waktu lama agar mereka mengikuti dakwah kita. Ya, kita akan bosan kalau seandainya kita mengharapkan itu. Nuh alaihissalam berapa tahun dia berdakwah? 950 tahun tanpa kenal lelah, tanpa henti-hentinya dia terus berdakwah, Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nuh kecuali sedikit sekali. Dia sudah berdakwah 950 tahun, yang beriman bersama dengannya tidak lebih dari 100 orang. Subhanallah. Dan kesuksesan dakwah tidak dilihat dari banyaknya orang yang mengikuti atau sedikitnya orang yang mengikuti. Kesuksesan dakwah dilihat dari keikhlasan kita, kesungguhan kita di dalam berdakwah. Ya. Kemudian kesabaran kita. Tapi sifat yang ke-8, Syekh mengatakan, "Ala da'iya ayatahalla bil hikmah." Ya, setiap dai hendaknya menghiasi dirinya dengan hikmah di dalam berdakwah. Bijak di dalam berdakwah. Jangan kasar, jangan keras. Ya. Tapi hikmah. Hikmah artinya pintar di dalam memilih kata-kata yang tepat, cocok untuk orang yang dia dakwahi, dan tahu waktu yang tepat di dalam menyampaikannya. Itu orang yang hikmah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125. Ya. Allah berkata kepada Nabi SAW, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Wahai Muhammad, serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah. Nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan memberikan pelajaran yang baik. Maka kita pun juga demikian. Jauhi dakwah kita dengan
dengan kekerasan, kekasaran, ya, hinaan, cacian, ya, jauhi ini. Tapi dakwahlah dengan apa? Dengan hikmah, dengan lembut, dengan bijak. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Fir'aun, ya, Fir'aun, seorang yang sangat zalim. Bahkan kezalimannya sudah sampai di atas puncak kezaliman ketika dia mengaku dirinya sebagai apa? Tuhan yang maha tinggi. Ya. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui kalian memiliki Tuhan, kata Firaun, selain daripada diriku. Sudah seperti ini kezalimannya, kedurhakaannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk mendakwahinya. Baik, apakah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Musa ketika mendakwahi Firaun yang sudah sampai di atas puncak dosa, kedurhakaan, untuk mendakwahinya dengan keras, dengan kasar? Ya. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa untuk mengatakan kepadanya qaulan layyina, perkataan yang apa? Lembut. Padahal orangnya sudah apa? Sudah sampai di puncaknya dosa. Mengaku Tuhan. Allah suruh Musa dan Harun mendatanginya, kemudian mengatakan kepadanya qaulan layyina, perkataan yang lembut, la'allahu yatazakkar aw yakhsha. Sehingga dengan itu boleh jadi dia apa? Ingat, sadar, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali ke jalan yang benar. Sekarang saya mau tanya, adakah di antara orang-orang yang kita dakwahi, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dosanya sudah sampai seperti dosanya Firaun, mengaku sebagai Tuhan, kemudian melakukan pembunuhan sana sini, melakukan kedurhakaan dan lain sebagainya? Tidak, saya yakin dan percaya tidak ada. Tapi kenapa kita keras di dalam menyampaikan dakwah? Kenapa kita kasar? Kenapa kita memenuhi dakwah kita dengan cacian, makian? Ya, tidak. Tapi lembutlah di dalam apa? Berdakwah. Hikmah di dalam berdakwah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Salah satu di antara sebab orang mendapatkan apa? Hidayah. Salah satu di antara sebab orang mendapatkan hidayah. Orang bertaubat, orang berhijrah. Justru apa? Kekerasan dan kekasaran hanya akan membuat orang semakin apa? Jauh dari dakwah kita, dari kebenaran. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Kata Nabi SAW, ya, yassiru wala tu'assiru, permudah orang dan jangan persulit orang. Basyiru wala tunafiru, sampaikan kabar gembira kepada orang dan jangan buat orang lari. Kita dalam dakwah cuman hanya menggunakan uslub, cara mengancam, memperingatkan. Enggak. Seimbangkan antara apa? Kabar bisyarah, kabar gembira akan janji baik dari Allah dengan apa? Kabar pertakut. Jangan ancaman saja. Kemudian apa? Orang lari. Ya, orang lari. Maka misalkan seperti orang yang misalkan meninggalkan salat berjamaah misal. Kita dakwahi, bagaimana cara kita mendakwahinya? Apakah kita mendakwahi, kamu kalau enggak salat berjamaah di masjid, kau dilaknat sama Allah, kau berdosa, kau masuk neraka? Mana yang lebih baik, seperti ini atau misalkan kita mengatakan kepadanya, ya akhi, kalau kau salat berjamaah, Allah akan rahmati dirimu. Allah akan lapangkan rezekimu. Allah akan berikan ganjaran yang besar kepadamu. Allah mudahkan jalan menuju surga. Nah, kira-kira yang senang didengar orang yang mana ini? Yang pertama apa yang kedua? Kau kalau enggak salat berjamaah, kau dilaknat, kau ini, kau berdosa, kau masuk neraka. Yang mana yang lebih disenangi oleh orang untuk dia dengar? Atau dakwah yang tadi? Ya akhi, kalau kau salat berjamaah, lihat langkah-langkahmu menuju masjid semuanya dicatat sebagai kebaikan. Malaikat mendoakan rahmat ampunan untukmu. Ya. Dan kau mendapatkan pahala yang lebih banyak, pahala yang lebih besar. Lihat, ini metode di dalam berdakwah. Maka hikmah, lembut. Jangan penuhi dakwah kita dengan apa? Kekerasan dan kekasaran. Ya.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara hal yang penting juga bagi seorang dai ketika dia berdakwah adalah apa? Adalah jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doakan hidayah untuk orang-orang yang dia dakwahi. Karena hidayah ada di tangan siapa? Tangan Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam sementara dia adalah orang yang paling apa? Paling benci kepada Islam dan paling benci kepada Rasulullah SAW. Tapi berdoa. Makanya salah satu sebab Umar masuk ke dalam Islam, kata para ulama adalah apa? Karena doa Nabi SAW. Doa Nabi SAW. Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ya, tolonglah Islam ini, kata Nabi SAW, dengan memasukkan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab atau Umar, yaitu Abu Jahal. Lalu Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab untuk masuk ke dalam apa? Islam, untuk membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan jangan lupa berdoa. Kita dakwahi istri kita, doa sama Allah. Kita dakwahi anak kita, doa sama Allah. Kita dakwahi teman-teman kita, orang-orang yang mulia di hati kita, kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin pagi ini cukup sampai di sini pelajaran kita. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya.